Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan Zulni, Prodi Agribisnis dengan NIM 2003-2013 2. Analisis pasar. Penilaian kualitatif dan kuantitatif dari suatu pasar. Penilaian ini dilihat dari segi volume dan nilai, dari segmen pelanggan dan pola pemberian, persaingan, pembelian, persaingan, serta hambatan. Tujuan utama dari analisis pasar sendiri adalah menunjukkan kepada investor bahwa produsen memahami pasar dengan baik dan mampu membangun bisnis yang berkelanjutan. Ada 5 hal dalam analisis pasar. Yang pertama, gambaran umum. Gambaran umumnya yaitu tentang struktur produk pasar, yaitu menentukan produk untuk dapat diusulkan dan memenuhi kebutuhan pasar. Batasan pasar yang relevan, misal antara merek atau pasar lain yang memenuhi kebutuhan pasar-pasar. Poin ketiga, analisis permintaan industri. Poin keempat, analisis permintaan merek. Dan yang kelima itu identitas. Baik, dan selanjutnya langkah-langkah analisis pasar. Langkah-langkah analisis pasar, yang pertama itu menentukan pasar yang relevan. Pertama, harus memahami pasarnya terlebih dahulu. Itu harus kita ketahui ataupun kita pahami pasar terlebih dahulu untuk langkah-langkah analisis pasar. Contoh dalam bidang transport, Garuda Indonesia dan Citylink, mereka adalah maskapai penerbangan, dan Lion dan kapal-kapal lainnya yang bisa menjadi substitusi, sedangkan kereta api adalah pilihan alternatif selain pesawat terbang. 2. Menganalisis permintaan primer. Contoh pesawat dan kereta api dan faktor apa yang menjadi mereka pilih salah satu. 3. Menganalisis permintaan selektif. Contohnya terhadap konsumen yang loyal terhadap salah satu merek. Dan yang keempat, analisis pasar untuk menetapkan segmen pasar. Segmen pasar diperlukan pengelompokan konsumen kepada segmen yang sesuai. Jadi segmen itu yang dipasarkan itu sesuai dengan analisis pasar itu. 5. Menganalisis persaingan. Membandingkan tingkat persaingan terhadap produk yang dimiliki agar produk tidak kalah saing saat dipasarkan. Jadi tidak kalah saing untuk dipasarkan. Contoh misalnya sendal. Ada sendal swallow dan sendal swallow yang warna hitam dan swallow warna putih. Jadi tidak kalah saing. Swallow hitam ini mereka menciptakan keunikan yang ada di swallow keluaran terbaru ini. Jadi tidak kalah saing di dalam pasar. Dan yang poin ke-6 itu analisis pasar untuk identifikasi target potensial. Untuk menciptakan konsumen puas dan loyal, faktor-faktor yang mempengaruhi analisis pasar. Poin yang pertama yang sudah disebut oleh Bapak Wahyu kita, itu yang pertama ukuran pasar. Yang poin kedua tingkah pertumbuhan pasar. Yang poin keempat ada keuntungan bisnis. Yang kelima itu ada poinnya struktur biaya perusahaan, saluran distribusi, dan ada beberapa poin lagi yaitu tren pasar, faktor kesuksesan bisnis, dan manfaat kita menganalisis pasar. Itu ada beberapa poin. Yang pertama, mendapatkan konsumen, melihat persaingan, memanfaatkan peluang, mengurangi risiko, rencana jangka panjang, mendapatkan keuntungan dengan cepat, menjadi tren bisnis. Baik, saya ulangi. Manfaat analisis pasar itu ada beberapa poin. Yang pertama, poin pertama, mendapatkan konsumen. Jadi di saat kita analisis pasar, kita mendapatkan konsumen. Kita sudah mengetahui di mana konsumen terbanyak dan konsumen di mana yang cocok untuk produk yang kita keluarkan. Melihat persaingan. Jadi kita harus melihat persaingan kita di pasar-pasar. Itulah manfaat dari analisis. Kita menganalisis. Kita dapat mengetahui, mendapatkan konsumen dan melihat persaingan. Jadi kita mengetahui pesaing kita ini kelemahannya di mana, kelebihannya di mana, dan memanfaatkan peluang. Kita harus
memanfaatkan peluang yang ada. Jadi di saat kita sudah menganalisis pesaing kita mengetahui kelemahan pesaing kita berada di titik-titik ini. Jadi kita memanfaatkan peluang itu. Baik, segini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.